Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian rutin kita tentang Matan Abi Suja, buku kecil ringkasan daripada fikih mazhab Syafi'i yang disebut dengan Matan Abi Suja atau terkenal di pesantren-pesantren tradisional dengan At-Taqrib. Kita sampai kepada bab wudu. Faslun, pasal wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardhu wudu, kewajiban wudu itu 6 hal. Kewajiban atau fardhu wudu itu 6 hal. Kalau ini tidak dilakukan berarti wudu itu batal dan tidak sah. Fardhu dengan wajib menurut para ulama, jumhur ulama sama artinya. Tetapi menurut mazhab Abu Hanifah, fardhu itu sesuatu yang berdasarkan dalil qat'i. Adapun wajib yang berdasarkan dalil dhanni. Artinya fardhu itu lebih kuat daripada wajib menurut mazhab Abu Hanifah. Adapun jumhur ulama, fardhu dan wajib itu sama. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Kewajiban wudu atau fardhu wudu menurut mazhab Syafi'i ada 6 hal. Yang pertama, an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh atau ketika mencuci muka. Kita perhatikan di sini, niatnya bukan sebelum, tapi ketika memasuki rukun yang pertama. Ketika masuki fardhu yang pertama itu orang mazhab Syafi'i. Niat itu sebelum dan mengikuti perbuatan pertama kali dalam suatu ibadah. Sehingga niat ini masuk dalam rukun, tidak masuk dalam syarat. Adapun ulama-ulama lain mengatakan bahwa niat ini sebelum mengerjakan sesuatu. Ya, jadi niat berwudu ketika membasuh, sebelum membasuh dan ketika membasuh wajah atau ketika mencuci wajah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mencuci wajah itu sendiri, niat, kemudian mencuci wajah, kemudian wa ghusl yadaini ilal mirfaqaini, ya. Kemudian mencuci 2 tangan sampai siku-siku. Kedua tangan di sini tidak disebutkan dan tidak harus urut. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa seandainya seseorang mencuci tangan kirinya dulu, kemudian baru tangannya, wudunya sah, karena sama-sama tangan. Tetapi sunnahnya adalah kanan terlebih dahulu, baru kiri. Yang keempat wal mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala maksudnya sebagian rambut. Kita lihat di sini bukan ghusl tapi mashu, mengusap, tidak mencuci. Dan dalam Al-Quran disebutkan adalah mencuci. Famsahu biru'usikum dalam surah Maidah. Dan hendaknya kalian membasuh kepala. Oleh Imam Syafi'i, membasuh kepala ditafsirkan menjadi membasuh sebagian kepala.
itu batasan minimal. Jadi batasan minimal tapi Syafi'i membasuhnya itu adalah 3 rambut menurut riwayat atau menurut pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam pendapat lain disebutkan yang penting sebagian daripada rambut itu. Karena namanya membasuh itu secara bahasa dan secara adat atau secara yang bisa dipahami masyarakat, membasuh itu yang penting mengenai rambut, sehingga tidak diwajibkan membasuh semuanya. Kalau membasuh semuanya itu sunnah, bukan wajib, sunnah. Maka dibedakan di sini wajib dan sunnah. Kalau wajib itu minimal ya, sebagian rambut, ada yang mengatakan 3 helai rambut. Tapi kalau sunnahnya seluruh rambut, karena Rasulullah SAW itu membasuh seluruh rambut atau seluruh kepala. Ya. Kemudian wabasul rijlaini, setelah yang itu yang kelima wabasul rijlaini, dan mencuci kedua kaki ilal ka'baini, sampai kepada mata kaki, kedua mata kaki. Dan sekali lagi, kalau mencuci kaki kirinya dulu baru kaki kanannya itu sah, tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Ini mencuci, bukan dipancurkan dari keran, ya, bukan dipancurkan dari keran terus gitu, terus kakinya di bawah terkena air, bukan itu. Ini ada sebagian tokoh ya yang berwudu seperti itu, padahal dia pimpinan salah satu ormas ya, tapi tidak bisa berwudu yang baik karena tidak mempelajari penuntun Abi Suja. Jadi tidak boleh, bisa dikatakan tidak sah kalau tidak dicuci. Jadi harus dicuci, tangannya harus mencuci kaki seperti ini ya, tidak sekedar menyentuh air ya. Kemudian selanjutnya wa tartib ala ma dzakarna, yang keenam adalah tertib urut. Maksudnya urut di sini urut dan niat dulu. Jadi nggak boleh membasuh muka baru niat. Jadi niat dulu, baru mencuci muka, baru mencuci tangan. Mencuci tangan ini boleh kiri dulu, boleh kanan dulu. Tapi mungkin mencuci tangan, kemudian membasuh kepala dan mencuci kaki. Nah ini maksudnya tertib urut. Kalau ini tidak urut, kaki dulu baru tangan, nah ini nggak sah. Itu maksudnya tertib urut. Selesai. Itu fardu wudu ada 6. Adapun sunnahnya, wa sunnahu asyratu asya'a. Adapun sunnah wudu itu ada 10. Fardunya ada 6, sunnahnya ada 10. Sunnah secara bahasa adalah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh qila al-yahud wan nasara qala faman." Tattabi'unna sanana man qablakum, sesungguhnya kalian wahai umat Islam akan mengikuti kebiasaan buruk. Sanana di sini kebiasaan buruk dari umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk dalam lubang biawak, kamu pun akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara? Maka Rasulullah bersabda, kalau bukan mereka siapa lagi? Hadis sahih. Di sini diartikan sunan, sanan itu adalah kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Ya. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha
wa ajru man 'amila biha wa la yunqasu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang membuat kebiasaan baik, yang membuat pertama kali kebiasaan baik, maka dia akan dapat pahala, dan dapat pahala orang-orang yang mengerjakan kebiasaan itu dan tidak dikurangi pahalanya sedikit. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa di dalam Islam ini membuat kebiasaan buruk, kemudian orang-orang sesudahnya mengikuti kebiasaan itu, maka dia dapat mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman, dapat dosa, dan dosanya orang-orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi dosa mereka. Dua hadis ini menunjukkan bahwa sunnah artinya adalah kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Adapun secara istilah, menurut ahli fikih, sunnah adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau kita tidak kerjakan sunnah itu juga tidak berdosa, tapi nggak dapat pahala. Itu menurut ahli fikih. Kalau menurut ahli hadis, sunnah adalah apa-apa yang berasal dari Rasulullah SAW yang berupa perkataan dan perbuatan secara lahir maupun secara batin, termasuk sifat-sifat fisik dan non fisik. Itu sunnah menurut ahli hadis. Jadi kalau orang mengatakan sunnah menurut siapa dulu? Ini sesuai dengan sunnah menurut siapa dulu? Kalau menurut ahli hadis, sunnah itu apa yang dikerjakan Rasulullah, semuanya sunnah. Tetapi belum tentu dapat pahala. Belum tentu kita ngikuti apa yang dikerjakan Rasulullah SAW itu kita dapat pahala. Bahkan ada yang dapat dosa. Karena apa yang dikerjakan Rasulullah itu ada yang sifatnya itu adalah tasyri'iyah, yang kita diperintah untuk mengikuti. Ada yang sifatnya itu jibiliyah, sifatnya itu adalah karena dia sebagai manusia, ya, seperti makan, minum, ke toilet, menikah, naik onta. Ya, ini sunnah juga, tapi sunnah menurut hadis, bukan sunnah menurut ahli fikih. Nah, ini kebiasaan Rasulullah SAW sebagai manusia. Nah, kalau kita ngikutin naik onta, apakah dapat pahala? Tidak. Karena naik onta itu karena waktu itu tidak ada mobil. Jadi sunnahnya sekarang bukan naik onta, naik mobil atau naik motor, sunnahnya. Ya. Kalau naik onta, ya boleh juga, tapi mengganggu tetangga. Ya. Begitu juga ada yang ketiga merupakan khasa'is Rasulullah SAW, kekhususan yang dimiliki Rasulullah SAW. Seperti apa? Menikah lebih daripada 4. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, menikah lebih daripada 4 dosa besar. Maka dia berdosa karena apa? Karena melanggar syariat Islam. Dia menikah lebih daripada 4, walaupun itu dikerjakan Rasulullah. Jadi ada perbuatan Rasulullah yang kita tidak boleh mengikutinya, yaitu perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan beliau, tidak boleh dikerjakan orang. Tapi ini masuk sunnah menurut ahlul hadis. Karena itu ahlul hadis ketika menulis buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Nasai, itu isinya apa-apa yang berasal dari Rasulullah SAW. Apakah itu khasa'is, kekhususan beliau, apakah itu kebiasaan sebagai manusia, ataukah itu perbuatan yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Oleh karena itu, kalau orang bicara sunnah harus dijelaskan sunnah menurut siapa. Sunnah menurut ahli hadis berarti apa yang dikerjakan Rasulullah SAW secara umum. Tetapi kalau menurut ahli fikih, sunnah itu adalah jika mengerjakan dan pahala, kalau meninggalkan tidak dapat dosa. Ya.
Wa sunanuhu asratul asya. Sunnah wudu itu ada 10. Yang pertama, atas niyatu membaca Bismillahirrahmanirrahim atau baca Bismillah itu sunnah, tidak wajib. Menurut madhab Imam Ahmad, Bismillah itu wajib dalam sebelum wudu, tetapi madhab ini lemah. Kenapa lemah? Karena hadis yang menyebutkan ya, la wudu'a liman la yaqra bil basmalah itu hadisnya dhaif, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa membaca bismillah itu sunnah, bukan wajib. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Ini kalau tidak ada keran, itu sunnahnya itu mencuci dua telapak tangan kita ini dicuci, ya, dicuci dulu sebelum masukkan ke dalam ember, dicuci dulu. Jadi ambil ke tangan dicuci sampai bersih, baru dimasukkan ke ember untuk umum dan berwudu. Ini berdasarkan ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jika salah satu di antara kalian bangun dari tidur, ya, janganlah memasukkan kedua tangannya ke dalam ember sampai dia mencuci kedua tangan itu, karena dia tidak tahu tadi malam tangannya kemana saja. Ini dulu ada orang yang tidak terima dengan hadis ini, dia tidak mau cuci tangan setelah bangun tidur. Dikatakan temannya, wahai teman, itu sunahnya kamu mencuci kedua tangan kamu dulu, kedua telapak tangan, sebelum kamu masukkan ke bak atau ke ember. Dia mengatakan karena kamu tidak tahu kapan dan di mana tangan kamu tadi malam, kemana saja tangannya ketika kamu tidur. Dia menjawab, saya tahu kok tangan saya di luar, itu masih bersih namanya. Jadi dia membantah hadis Rasulullah SAW. Pada malam berikutnya, ketika dia tidur dan bangun tidur, tangannya sudah di mana? Tangannya sudah di pantatnya. Nanti tangannya itu masuk ke tempat yang kotor. Jadi namanya kualat dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau orang sombong, kualat seperti itu. Dia menganggap tangannya tahu di mana tangannya, tapi ketika malam berikutnya tangannya sudah megang-megang yang kotor-kotor dan dia bangun tidur masih megang kotoran. Nah, akhirnya dia setelah itu baru sadar ternyata memang hadis Rasulullah SAW itu benar apa adanya. Jadi benar. Ini saya teringat dengan beberapa hadis yang lain yang menyebutkan ketika ada seorang memakan pakai tangan kiri, ya, Rasulullah berkata, wahai fulan, makan pakai tangan kanan. Ya, dia katakan nggak bisa ya Rasulullah, saya nggak bisa pakai tangan kanan. Benar, ya. Akhirnya dia tidak bisa makan pakai tangan kanan. Ya. Nggak bisa pakai tangan kuat. Jadi kita harus tunduk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satunya di sini mencuci tangan sebelum dimasuk dalam air. Tapi ini sunnah. Kalau kita nggak kerjakan tidak apa-apa, tapi jangan ngeyel, jangan membantah. Ya sudah, ini sunnah saya belum bisa kerjakan, baru boleh. Tapi kalau dia merasa dirinya lebih tinggi daripada hadis, harus bisa kuat. Ya. Kemudian ini menurut madhab Imam Ahmad juga wajib. Ya. Kemudian yang ketiga, wal madmadatu wal istinsaku. Yang ketiga, madmadah berkumur. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, masukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Istinsyak. Ini jadi satu paket. Ini menurut madhab Imam Ahmad masih wajib. Jadi kewajiban wudu menurut madhab Imam Ahmad itu banyak dan berat, lebih berat. Ada Imam Syafi'i
mengatakan ini semuanya sunnah. Sunnah itu kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, Ustaz, kenapa dibedakan wajib dan sunnah? Toh itu seluruhnya adalah perintah Rasulullah SAW. Ya benar, kalau kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Kalau nggak bisa, karena suatu hal dan yang lainnya, umpamanya ketika airnya sedikit, karena airnya mati, tinggal dikit, cukup, ya mungkin airnya cuma segini, ya. Atau setengahnya, gimana mau wudhu? Kumur-kumur saja udah habis, ya kan? Untuk kumur-kumur saja udah habis, untuk mencuci tangannya itu udah habis. Maka kalau dalam keadaan seperti ini penting di situ kedapatan betapa pentingnya kita mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau dalam keadaan darurat sudah tinggalkan yang sunnah, kerjakan yang wajib, langsung membasuh muka, ya, langsung mencuci muka, ya, mencuci kedua tangan sekali saja. Karena sunnahnya 3 kali, tapi wajibnya sekali. Jadi mencuci muka sekali, membasuh tangan sekali, ya, mengusap rambut sedikit saja. Nah, kemudian baru mencuci kedua kaki sekali saja, pas bahkan lebih. Nah, kalau air segini untuk mengikuti sunnah-sunnahnya semuanya nggak cukup. Ya, makanya penting kita belajar mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Berikutnya, yang sunnah adalah masku jami raksi. Kata Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya itu mengusap seluruh rambut, ya, dari depan ke belakang dibalikkan lagi. Ya. Wa masku al-udunaini. Nah, berarti Imam Syafi'i mengusap telinga itu sunnah. Wa masku udunaini dhahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Membasuh telinga dalam dan luar, dalam telinga dan luar dengan air yang baru. Maksudnya dengan air baru apa? Tidak dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Kan kita main wudhu, kan begini ke depan, sudah habis ambil air lagi, diginikan. Itu Syafi'i sunnahnya. Atau kalau langsung tidak masalah, tapi sunnah Rabbah Syafi'i itu dari kepala selesai ambil air lagi baru telinga, dua-duanya langsung. Dan biasanya para pengikut Rabbah Syafi'i, orang-orang awam itu jadi gini satu gitu kan, nah itu nggak pas, dua langsung ya. Kemudian dua tahlilul lihyah al-kahfa, dan memasukkan air di sela-sela jenggot yang tebal. Kalau jenggot saya ini cuma tipis, tidak harus seperti itu, tidak nyunah, tidak harus maksudnya dipakai air karena tipis, maksudnya jenggotnya tebal banget. Kalau orang-orang Arab itu air itu diberi air, digini-ginikan, ya, dimasuk-masukin air di sela-selanya. Itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Wa tahlilu asabi'il yadaini wa rijlaini. Jadi tangannya digosok-gosok di sela-sela jari-jarinya, jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ya. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Mendahulukan kanan daripada yang kiri itu sunnah. Artinya apa? Kalau kiri dulu enggak apa-apa. Kalau lupa, lagi lupa nggak masalah. Tapi sunnahnya adalah mendahulukan kanan daripada kiri. Kemudian wat taharatu salatan. Maksudnya apa? Mengulanginya 3 kali itu sunnah. Cukup sekali sudah cukup. Kalau airnya dikit atau waktunya sempit, ya, kita sholat terlambat sholat. Ya, ini mau salam sudah rakaat terakhir, itu wudhunya ya wajib-wajib saja supaya dapat jamaah. Ya, 3 kali, ya, itu terlambat. Yang terakhir yang ke-10 wal muwalatu. Muwalatu itu terus menerus bersambung, ya.
Ya kalau wudhu itu langsung berkumur-kumur, bismillah, berkumur-kumur, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, dikeluarkan, kemudian mencuci muka dan seterusnya secara berurutan, tidak dihentikan dengan perbuatan lain. Namanya berkumur-kumur. Ngobrol, gimana kabarnya? Baru, gimana? Bukan begitu. Ya, walaupun itu boleh, tetapi jedanya tidak panjang. Ya, kalau sekedarnya tidak masalah. Tapi sunnahnya adalah jangan terputus dengan perbuatan lain. Jadi terus menerus satu kesatuan tidak dianjurkan untuk dipisahkan dengan perbuatan lain. Insya Allah itu masalah wudhu sudah selesai secara umum. Adapun detailnya silahkan dibaca sendiri dalam buku fikih yang panjang. Ya. Berikutnya, faslun wal istinja'u wajibun. Ini masalah al-ina atau al-aniyah, ya, atau masalah kebersihan selain wudhu. Faslun pasal al-istinja. Istinja itu adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dua lubang, ya, dari dubur dan kubur. Itu istinja. Istinja berasal dari kalimat najau. Najau itu yaitu memotong. Ya. Najau itu syajarah, saya memotong pohon. Jadi istinja artinya memotong kotoran. Ya, ini biasanya dimaksudkan untuk BAB. Ya, BAB itu keluar dipotong dengan batu brek. Nah, jadi putus. Ya, dipotong kotorannya supaya ya tidak mengenai tubuh kita. Ya, istinja. Al istinja wajibun minal boli wal ghaid. Istinja memotong kotoran. Maksudnya kotoran kencing dan BAB itu wajib. Kalau orang tidak cebok dari kencing dan BAB, hukumnya berdosa. Dan termasuk dikatakan ini termasuk dosa sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika lewat bersama sahabat di depan dua kuburan. Beliau bersabda, dua kuburan ini orang di dalamnya sedang disiksa karena melakukan dosa. Yang satu itu namimah, yang satu itu selalu mengadu domba, menyebarkan fitnah. Yang satu tidak cebok ketika kencing atau viral, atau dalam hal itu ketika kencing tidak cebok. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah daun kurma dan ditancapkan di atas gundukan kuburan itu. Beliau bersabda, mudah-mudahan azab kuburnya menjadi ringan selama pelepah kurmanya ini belum kering. Nah, ini menurut para ulama adalah kekhususan Rasulullah SAW. Kalau kita kerjakan itu tidak mempan, ya, tidak mempan. Ini khusus Rasulullah SAW. Sebagian orang ya, itu mengatakan, lah ini kan Rasulullah, boleh kita ikutin, ya, gunakan pelepah kurma. Aku kubur itu diberi pelepah kurma. Yang lebih ironisnya lagi, karena tidak ada pelepah kurma, menggunakan bunga, menebar bunga di atas kuburan. Saya pernah mendengar seorang ustaz itu yang bermadzhab Syafi'i itu mengajarkan kepada murid-muridnya seperti itu, menggunakan bunga tidak apa-apa karena dasarnya adalah hadis ini. Tapi ketika kita telusuri ternyata memberikan bunga itu adalah adat istiadat, ya, orang-orang sebelum orang Islam. Artinya kita itu sebenarnya mengikuti adat istiadat
orang di luar Islam ketika menabur bunga kemudian kita mencari-cari dalil dan dalilnya kelihatannya dipaksakan. Apa relevansinya hubungannya antara bunga dengan perempuan? Dan bunga itu kan bunganya tidak ditancapkan. Makanya itu tidak ada dalilnya atau tidak bisa dikerjakan dengan menaburkan bunga-bunga karena tidak ada contoh daripada Rasulullah SAW. Kalau ingin mengerjakan, carilah pelepah kurma itu masih kuningan, walaupun mungkin tidak mempan, tetap aja orang disiksa. Karena kita ini nggak mustajab, kurang mustajab, iman kita itu kurang kuat dibanding dengan Rasulullah SAW. Ya walaupun dibeli pelepah kurma 10 atau 20, tetap aja disiksa. Bola alam bisa, tetapi ini adalah kekhususan Rasulullah SAW dengan dalil para sahabat itu belum kita dengar, belum kita dapatkan. Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga kemudian dibiarkan begitu saja. Ya. Kembali lagi kepada matan bahwa istinja itu wajib, kalau kita meninggalkan hukumnya berdosa. Wal afdalu ayyastanji bil ahjar. Afdalnya menurut mazhab Syafi'i itu istinja itu pertama kali dengan batu. Ya. Kemudian summa yudbiruha bil ma. Kemudian dilanjutkan dengan air. Jadi dalam istinja ini ada dua alternatif, ya. Boleh menggunakan air dan boleh menggunakan batu, ya. Menggunakan batu saja atau menggunakan air saja. Tetapi yang paling afdal adalah dengan menggunakan air dan batu. Kalau menggunakan air, apalagi di Timur Tengah atau di gurun pasir, airnya sangat sedikit dan pada zaman dulu tidak ada keran, tidak ada semprotan untuk nyemprot kotoran itu. Kalau sekarang bisa kayak semprotan untuk bersihkan mobil itu, itu bisa bersih, mobil aja bisa bersih. Tapi kalau semprotan itu demo itu bisa mental. Zaman dulu tidak ada, pakainya pakai cebok, pakai manual gitu. Kalau pakai manual ada yang bandel kotoran itu. Maka yang paling baik itu yang bandel itu yang keras itu dibersihkan dengan batu dulu. Yang pertama dengan batu selesai, baru yang ringan-ringan dengan air. Itu untuk mengirit air. Maka yang afdal adalah menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian baru menggunakan air. Ya, batu itu bisa diganti dengan benda-benda lain yang suci, seperti kertas, ya, seperti kertas, seperti tisu. Seperti kain, ya, gombal itu boleh selama suci dan tidak boleh menggunakan tulang sama kotoran binatang, ya, karena itu najis dan tulang itu adalah makanan saudara kita yang bernama jin. Jadi jin itu makanannya tulang berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian jangan nanti ketika mendengar hadis ini buang tulang di depan rumah, diintip terus. Dikira dimakan jin, gimana sih makannya? Ya nggak akan kelihatan. Mungkin tulangnya dikit-dikit hilang, dikit-dikit itu, oh berarti jinnya lagi makan. Saya belum pernah melihat tulang dimakan jin dan berkurang dikit-dikit atau tulang jalan sendiri. Gitu. Nah, karena dia jin. Itu masalah gaib kita tidak tahu, ya. Tapi jelas kita yakin bahwa tulang itu makanan jin, ya, berdasarkan hadis ini. Jadi yang tidak dibolehkan untuk istinja itu tulang sama kotoran hewan yang najis, ya. Selain itu boleh. Apa hubungannya hari ini Ustaz? Sekarang kan ada air, ya, ada semprotan, ada keran, ya, kalau diterias. Kalau Anda naik pesawat terbang, naik kapal terbang, ya, tapi bukan Sukhoi, ya, kayak, ya, itu, ya, musibah. Kalau di pesawat terbang
air sangat terbatas sekali. Ya orang tuh gosok muka aja sangat dikit. Nah, ketika di pesawat terbang itu ada dua pilihan, menggunakan tisu atau menggunakan air. Susah, gimana airnya nggak ada gayungnya. Ya, yang pernah naik pesawat terbang ya, itu nggak ada gayungnya, banyak pakai tangan gimana? Susah. Itu kan kerannya kalau dipijet gitu berhenti. Harus tangan dua, nggak nyampe tangan kita kalau di atas WC. Nah itu kesulitannya. Makanya carilah itu tempat-tempat bawalah. Kalau naik pesawat bawalah gelas kecil. Kalau kepengen mudah, gelas kecil kayak gini, naik ke toilet bawa gelas itu. Untuk gayung kan ada gayung. Ya ini Pak, ini teman-teman yang mau naik pesawat nanti bawa gelas kecil. Kalau sering ke toilet, kalau nggak sering ke toilet nggak usah. Ya. Makanya menggunakan tisu. Itulah manfaat kita belajar mata Nabi Suja. Jadi walaupun kitabnya kuning, tapi bermanfaat di zaman modern ini ketika naik pesawat. Dan ketika Anda keluar negeri, umpamanya di Singapura itu bandar udaranya mewah, bagus, terbaik di Asia Tenggara. Tapi satu yang jelek apa? WC-nya tidak ada air. Secanggih itu nggak ada air, memang sengaja nggak ada air. Dia mau kencing, hati-hati ya. Dicek dulu ada air atau tidak. Ya, ternyata nggak ada air. Dan pakai apa? Pakai tisu. Karena sudah ke barat-baratan itu, jadi nggak menggunakan air tapi menggunakan tisu. Masih mendingan Bandara Soekarno-Hatta itu. Ya, sudah air, biasanya ada WC yang duduk, ada WC yang jongkok. Inilah WC yang jongkok. WC jongkok itu sesuai dengan sunnah dan lebih menyehatkan secara medis. Maka saya rumah ditawarin WC itu buat ganti WC yang biasa kayak di Rias ini. Ya. Justru WC yang jadul zaman dahulu itu lebih sehat dibanding yang modern. Nah, kalau di Singapura atau di pesawat atau di bandara Singapura itu tidak ada WC yang jongkok, nggak ada. Dan tidak ada air, adanya toilet, adanya tisu. Nah dari situlah Anda perhatikan bagaimana istinja dengan tisu. Anda pasti ingat pelajaran mata Nabi Suja. Ini dengan tisu minimal 3 batu atau 3 gulung tisu, bukan 3 gulung satu rol gitu kan, tapi 3 sobekan, sobek 1, 2, 3 itu minimal. Ya, maksimalnya sampai bersih. Kalau tidak bersih, sampai bersih tambah. Ya. Jadi itu kalau tidak ada air. Ya, maka siap-siap kalau Anda ke Singapura, ya, kalau nggak bisa pakai tisu, siapkan pakai air. Ya. Ini fungsinya kita istinja dengan batu atau dengan tisu. Ya. Kemudian wa yajuzu ayyabtasira 'alal ma'. Tapi boleh cukup dengan air saja, seperti di Indonesia ini rata-rata hanya pakai air, nggak pakai tisu, boleh. Au ala salasati ahjarin, dan boleh juga walaupun ada air, boleh pakai batu. Kalau ingin nyedot air pakai batu-batu yang bersih, 3 batu yang bisa yunqa atau yunki bihinnal mahal, yang bisa membersihkan tempat kotoran itu dengan 3 batu itu. Ya. Fa'idha aradal iktisara ala ahadima, jika seseorang di antara kalian kepingin memilih salah satu, fal afdalu, ya, fal ma'u afdalu, maka menggunakan air lebih baik daripada menggunakan batu atau tisu atau kertas. Ya. Wa yajtanibu istiqbalal kiblati, hendaknya dia tidak menghadap kiblat. Wa istidbariha, dan tidak membelakangi kiblat fis sahra, khusus ketika di lapangan yang luas. Dalam hal ini ada 2 hadis yang kelihatannya bertentangan. Ya.
satu hadis menyebutkan larangan seseorang untuk kencing dan BAB menghadap kiblat atau membelakanginya. Janganlah kalian berak atau kencing dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu satu hadis. Hadis yang lain adalah hadis Abdullah bin Umar. Ya. Dia bercerita suatu ketika saya naik di rumah saudara saya Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya, saudara perempuannya. Dia naik rumah, mungkin memperbaiki genteng atau ada keperluan. Tiba-tiba saya melihat Rasulullah SAW sedang qada'ul hajah, sedang BAB atau sedang kencing menghadap ke arah kiblat, ya, dan membelakangi Masjidil Aqsa. Itu kalau di Madinah itu ke selatan, itu ke kiblat, ke Ka'bah. Kalau ke utara itu ke Palestina. Madinah di tengah-tengahnya. Lihat Rasulullah seperti itu. Kenapa Rasulullah di situ? Karena Rasulullah ini adalah suaminya Hafsah. Jadi Rasulullah itu iparnya, kakak iparnya Abdullah bin Umar. Jadi biasa dia main di rumahnya kakaknya Hafsah. Ya. Karena itu ketika Ibnu Umar melihat seperti itu, para ulama akhirnya menjamak antara dua hadis yang kelihatan bertentangan itu, kelihatan bertentangan ini dengan mengatakan yang dilarang itu kalau kita menghadap dan membelakangi kiblat, kalau BAB dan kencing di lapangan, di gunung, di hutan tidak boleh. Tetapi kalau kita BAB dan kencing di toilet yang ada bangunannya, kanan kirinya ada bangunan tertutup, maka itu tidak apa-apa karena Rasulullah SAW itu qada'ul hajah menghadap kiblat dan membelakangi Masjidil Aqsa. Ya. Tetapi walaupun begitu sebaiknya karena perbuatan Rasulullah SAW ini bukan untuk ditiru. Nah, ini bukan pada sunnah, ini sunnah menurut ahli hadis. Beliau berak dengan atau beliau qada'ul hajah dengan menghadap kiblat. Apakah kita tiru? Enggak kan? Enggak kita tiru. Kenapa? Karena beliau mengerjakan ini bukan sunnah, tapi menunjukkan kebolehan. Sunnahnya jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Karena itu di sini kelihatannya tidak. Ya dia menghadap sana. Di masjid ini menghadap sana tidak sama. Menghadap sana ini alhamdulillah tidak. Ya, ini tentang hukum menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika baul kencing atau BAB. Ada suatu hadis yang masih berhubungan dengan masalah ini. Nah, terusan daripada hadis ini adalah mengatakan walakin syarriqu au gharribu. Tetapi wahai umat Islam yang ada di Madinah, menghadaplah ke timur atau barat. Sehingga arah timur dan barat sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Jangan engkau menghadap kiblat atau belakangnya, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Sekarang untuk memahami hadis ini kita harus mengetahui peta geografi. Ya. Menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini timur, ini barat. Ya. Ini kiblat. Ini Masjidil Aqsa. Janganlah kalian, kata Rasulullah di Madinah, ini Madinah, ini Mekah. Ya. Janganlah engkau menghadap kiblat atau membelakanginya, nggak boleh. Tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Itu jangan dipraktekkan di sini, karena hadis itu diucapkan di Madinah. Kalau kita menghadap ke timur dan ke barat, di barat itu mana? Sana. Berarti kalau kita mempraktikkan hadis itu, letterlah kita berarti melanggar ya larangan Rasulullah. Kan praktekkan tidak, karena sabdanya itu untuk orang Madinah. Nah ini seorang harus pandai-pandai di dalam memahami hadis, jangan letterlek. Oh hadisnya begini diikuti, jangan dilihat dulu maknanya apa. Kayak
Thailand menghadap kiblat diikutin, dan suruh menghadap timur dan barat diikutin. Nah itu orang nggak paham hadis, nggak paham fikih. Maksudnya menghadaplah ke timur dan ke barat atau ke barat jika Anda di Madinah. Tetapi ketika Anda di Bekasi, di Tambun, di Trias, maka hadisnya dirubah. Walakin ya, tetapi menghadaplah ke selatan atau ke utara. Karena mana posisi ya, posisi Tambun itu ya seperti ini kiblat ya, ini kiblat, ini timur ya, umpamanya ini ya, jadi kiblatnya timurnya sini ya, ke barat ya. Jadi kalau di saya ini kiblat, kalau kita sana utara, sana utara, ini Pulau Jawa, berarti timur sini Jawa Timur ya, berarti Bekasi sini Jawa Timur, sini Jawa Barat ya, sana utara, sana selatan. Maka ketika kita bilang hadaplah ke utara atau hadaplah ke selatan ya, kalau kita menghadap ke timur berarti membelakangi kiblat, kalau kita menghadap ke barat berarti kita menghadap ke kiblat. Hadirin rahimahullah, ini hadis berhubungan dengan apa? Dengan BAB sama air kencing. Tetapi hadis ini oleh para ulama dijadikan barometer di dalam menentukan arah kiblat. Disimpulkan bahwa orang yang menghadap barat itu sudah sah sholatnya. Ya, orang yang menghadap barat itu sudah sah sholatnya. Padahal kalau kita di sini, ini kan kiblatnya di sini, dia tidak di barat sekali, di barat laut. Barat ada utara, tapi barat laut itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Kalau ada seorang yang tinggal di Jawa menghadap ke barat, itu sah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika di Madinah, ya, itu mengatakan walakin syariqu awgharibu, artinya apa? Arah selatan semuanya kiblat dan arah utara semuanya kiblat. Maka itu barang siapa yang sholat ke arah selatan walaupun nggak pas ke kiblat itu sah. Sebagai orang Indonesia menghadap ke barat itu sah, walaupun tidak kena Ka'bah, walaupun tidak kena Ka'bah. Makanya dulu pernah fatwa Majelis Ulama Indonesia, kiblat orang Indonesia itu ke arah barat, walaupun kemudian direvisi menjadi barat laut. Pada zaman dulu nggak ada barat laut, barat daya, pokoknya barat gitu saja, sepanjang barat. Jadi kalau sepanjang barat, pokoknya arah barat. Mau serong ke kanan, mau serong ke kiri, yang penting arah barat sah, asalkan bukan selatan, bukan utara, bukan timur, itu aja. Karena itu kita tidak perlu ribut soal shop atau masjid yang tidak mengarah ke Ka'bah secara persis. Alhamdulillah di sini masjidnya dirombak ya. Banyak masjid hanya gara-gara masalah kiblat ribut dirombak. Ada masjid yang setengah derajat, saya ke Purwokerto, nah itu masjidnya itu begini, jadi miring. Jadi imamnya di sana, imamnya sini. Jadi setengahnya mubadir. Mendingan itu setengahnya mubadir lah ya. Kalau merahnya masih enak, masjidnya ini lurus ya. Itu enggak, setengah itu hilang karena merahnya itu enggak kalah-kalah. 180 derajat. Mungkin atau kesana balik mana ya, itu ribut ya. Padahal kalau cuma sedikit nggak usah lari, sudah tanpa adanya masjidnya nggak usah dirombak, karena yang penting menghadap ke arah barat. Kecuali kalau semua pengurus setuju. Kalau sebagian jamaah nggak setuju, sebagian jamaah setuju, ya kan repot, jadi fitnah. Karena itu kalau kita memahami hadis itu sebenarnya sederhana, kita yang penting menghadap ke arah, tidak harus ke Ka'bah, tapi ke arah Ka'bah. Untuk Indonesia adalah